Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat peternak dimanapun kalian berada. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah, amin. Nah, jadi di video kali ini saya akan mencari ilmu atau wawasan tentang ternak kambing ini lebih mendalam lagi. Jadi mencari wawasan tentang sistem breeding peternakan kambing supaya kambing kita tuh bisa memenuhi kebutuhan pokok ekonomi utama kita, guys. Nah, jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe supaya channel ini juga lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita simak videonya dan jangan di skip sampai akhir, guys, supaya kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kabupaten Kediri. Untuk nomor teleponnya nanti dicatat ya Mas Ardu. Oh, yes, siap. Jadi masih baru Mas ini Mas. Apa? Yes. Daripada cari kerja yo, opus. Ya ternak kan prospeknya kalau dilihat kan terus meningkat Mas. Jadi kita putuskan untuk total beternak. Berarti ini pekerjaan utama, Mas? Pekerjaan utama Mas. Amit sebelumnya, ini breeding atau dagang kalau? Breeding Mas kalau Mas. Lah untuk Amit lagi nih, pengeluaran sehari-hari atau? Ya dari sini Mas, inilah anak-anaknya ini tak jual. Anaknya ini tak jual. Ya ini dari makan, untuk makan ya dia mereka ini. Jadi sekarang kasih makan mereka. Nanti mereka ngasih makan kita. Muter ya Mas Ayu. Mulai kapan Mas ikut ternaknya itu? November 2023 Mas. Jadi belum ada setahun ya? Sudah ya, 1 tahun sudah? Belum, ini Agustus. Oh iya, kan? Agustus. Belum ada setahun sudah menjadi penghasilan utama? Penghasilan utama Mas. Dari awal memang kita udah niatkan untuk ini kan ada kalkulasinya, jual cempe sekian, umur sekian. Jadi kita dari situ kan kita bisa hitung-hitungan bisnisnya. Oh, dari misalkan coba Mas jenengan hitung-hitungan Mas, ini seneng lah teman-teman buat hitung-hitungan kok bisa belum 1 tahun sudah jadi penghasilan. Kalau dulu itu apa? Sebelum beternak? Sebelumnya saya kerja Mas, PT Mas, PT. Cuman saya ngerantau dulu. Kerja di Batam saya dulu. Di Batam. Ya, di Batam sampai Juli 2023. Karena kondisi orang tua sudah sepuh ya kan, banyak sakit-sakitan, nggak ada yang nganter ke dokter. Jadi kami putuskan keluarga ini pulang ke sini sambil merawat orang tua, melihat pandangan apa yang mau bisa kita lakukan. Nah, ternyata dari beberapa teman kan menyarankan coba Samen ini ikut pelatihan dulu. Awalnya saya ikut pelatihan Mas, sebenarnya nggak ada gambaran saya itu. Ada gambaran nol ya Mas ya? Nol lopo. Dari kecilnya pernah ngaret nggak? Dulu waktu masih kecil? Jadi si abang ini tuh dulunya tuh bekerja di PT. Nah, setelah beberapa lama dia bekerja, dia tuh memutuskan untuk pindah ke kampung dan memutuskan untuk ternak domba ini, guys. Nah, jadi ternak domba ini baru jalan mau 1 tahun, tapi sudah menjadi penghasilan pokok utama. Nah ini bisa dicontoh untuk para peternak juga. Ini sangat-sangat berharga lah ilmunya nih. Jadi bisa menjadi penghasilan pokok utama dari ternak ini, guys. Oke, simak lagi videonya. Pernah, tapi kan ya konvensional ya. Tradisional. Kambing kibas ya pernah dulu dibawa kayak apa? Tengkulak itu Mas. Yus kambali duit egaan Mas. Nah, dari situ kan ternyata ternak itu secara basic dasar kan ada dulu. Tapi saya belum pernah, maksudnya secara pakannya saya pun nggak tahu awalnya. Nah, ternyata disarankan teman itu ikut pelatihan. Jadi dulu kan ini Mas ya tradisional lah, ya ngarit, ya angon, zaman kecil SD.
SD, SMP kita jual, beliin sapi, yes, basicnya dari situ lah. Belum ada analisa bisnisnya belum? Itu rugi atau untung nggak tahu ya? Untung nggak ngerti, yes. Biasanya kalau di desa itu ternak yang dihitung harga awalnya, terus dijual untung, nggak dihitung biaya pakan dan lain-lain. Nah, habis itu pelatihan gimana mas? Jadi pelatihan itu di salah satu farm di Kediri yang besar. Ya. Karena mengadakan pelatihan, nah dari situ wawasannya jadi terbuka mas. Wawasannya terbuka kalau kita ternyata domba itu kan banyak macamnya. Banyak jenisnya. Ini ternyata ada yang nilai ekonomisnya itu bisa kita dapat. Jadi contoh kalau saya ini di sini kan dorper ya mas. Dorper ya. Jadi ADG-nya dorper itu kan tinggi. Jadi kita main di situ atau kita bisnisnya di situ. Jadi kita genjot pertumbuhan cempenya ini usia 3-4 bulan kita mas. 3-4 bulan bobot 25 kilo. Ya udah kita jual kita lepas. Bagus memang cempenya. Sama mungkin dicupliki mas analisanya. Ini analisanya dulu ya. Jadi awalnya itu kita nggak punya pejantan mas, karena beli dorper full blood itu kan mahal sekali. Dan kita juga kayak maju mundur lah dengan harga segitu itu kayak beli nggak gitu. Sehingga kita beli buntingan mas. Kita beli buntingan, nah dari anaknya itu kita kumpulkan uangnya, kita sisihkan setengah, sebagian kita kumpulkan, sebagian kita untuk biaya sehari-hari. Kemudian akhirnya ya berkembang dikit tambah dikit. Tapi benar-benar pure ya mas, sudah bisa menopang ekonomi. Bisa mas, dengan kuantiti yang tertentu itu sudah bisa. Berapa mas untuk menopang ekonomi? Untuk menopang itu 25 ekor mas. 25 ekor? Indukan ya. 25 ekor. Dengan hasil per bulan itu sekitar 2,5 sampai 3 juta mas. Ibaratnya jual satu anak atau berapa? Enggak, kita biasanya 3 per 3 bulan jual 3 anak. Per 3 bulan jual 3 anak. Nah, dari 3 anak itu kan kita bagikan menjadi per bulan gitu ya. Itu sekitar 9 sampai 10 juta 3 ekor itu. Lakunya itu. Karena bobotnya kan kadang ya lebih mas, sampai 29 kilo, 30 kilo. Yang penting kita tahu cara pakan cempenya ini. Nah itu jadi kalau tinggal di desa, karena orang itu sebenarnya kebutuhan hidupnya itu bervariasi ya mas ya, tapi dengan di desa ini uang tadi kan sekisaran 9 juta ya mas, 3 juta pun udah cukup ya mas. Cukup mas. Nah, itu dari segi jadi bener-bener real. Sebelum 1 tahun bisa menjadi penghasilan utama dengan menjual 3 cempe per 3 bulan ya mas ya. Sekarang kita kupas di segi teknisinya ya mas. Jadi si masnya itu sistemnya breeding. Nah, jadi untuk bisa menopang kehidupannya tuh dia memiliki indukan 25 ekor. Nah, jadi sistemnya tuh dia sepertiga bulan dia menjual 3 anaknya, cempenya 3 cempe. Nah, jadi sepertiga bulan. Jadi 3 bulan sekali dia menjual cempenya tuh 3, dan itu harganya juga sangat mantap. Nah, jadi 3 cempe itu bisa mencapai 10 atau 9 juta katanya. Nah, jadi ini kambingnya tuh atau dombanya tuh jenisnya dorper. Jadi ini ke daging sama ke bulu juga bagus nih. Nah, jadi emang domba dorper ini harganya emang sangat fantastik lah, sangat bisa dibilang sangat mahal lah. Nah, jadi sistemnya seperti itu guys. Populasinya dulu berapa? Sekarang sudah berapa? Awal ternak? Awal ternak 9 mas. 9 ekor buntingan semua. Dari situ kita jual, kita belikan indukan lagi sebagian kita tabung untuk biaya untuk beli jantan mas.
Jadi sekarang totalnya 27 indukan. Wah, ini udah menjadi ya 25 kan udah jalan tadi. Ya, Nggih. 27 Mas. Nih, terus itu Mas. Pakan di sini apa Mas kalau di Suket Ijo ini? Kalau kita pakannya itu rumput segar Mas. Jadi kita nanam pakcong. Nggih. Nanam pakcong terus kita chopper Nggih. tiap pagi sama sore. Tiap pagi sama sore nggih. Nah, jadi karena yang kita nggak pengen ribet ya sebenarnya lebih bagus ada silase juga ya, cuman silase itu tambah biaya lagi kan Mas, beli tongnya gitu. Jadi kemarin kita putuskan karena kan kita nggak ada kerjaan yang bikin ribet dulu Mas itu. Jadi yang penting jalan dulu lah dengan kondisi yang ada. Ternyata dengan sekarang ini ya nggak ribet-ribet kali gitu ya, cuman segar ya. Segar kita layukan 1 hari Mas, kita layukan 1 hari. Kemudian pagi kita pakai konsentrat satu ini sekitar 2 on. 2 on. 2 on satu domba. Satu domba kita kasih 2 on. Pagi aja atau sore? Pagi aja Mas. Sore enggak ya? Sore enggak. Karena kecuali yang laktasi Mas, kalau yang laktasi gini kita kasih sekitar setengah kilo. Setengah kilo. Pagi dan sore. Jadi pagi 2,5, sorenya 2,5. Karena dia kan masih menyusui. Bagus. Kalau anak ini perlu tambahan kripit atau enggak Mas? Kalau lebih bagus sebenarnya iya sih Mas, cuman saya nggak ada. Tadi cuma itu aja ya tadi ya. Itu aja. Lebih ke susu induk ya. Lebih ke susu induk. Baru di kripit ketika dilepas HP. Ya sebenarnya gitu, cuman kalau di saya kan sampai usia 4 bulan itu nggak tak sapeh Mas. Jadi nanti disapehnya ketika tak jual. Jadi sistemnya tak pisahin kan, kalau ini usia di bawah 2 bulan ini kumpul, jadi ada tempat anaknya sendiri ya, ya bisa kumpul ke sana. Oh ya, ini kan ada makanan khusus anak ya. Seperti ini namanya kripit seperti ini teman-teman. Ini anak-anaknya di sini. Ada untuk pakan seperti ini. Terus kita dari mungkin makannya pagi sore ya Mas ya. Pagi sore Mas. Jadi memang di Suket Ijo sebenarnya kalau masalah pakan itu bukan dengan bank pakan. Nah, bank pakan itu ada yang memang ditanam langsung, ada yang buat media penyimpanan. Jadi kalau di Suket Ijo itu ditanam langsung, jadi nggak disimpan model silase ataupun fermentasi. Masalah metode itu semua peternak masih punya itu kebijakan sendiri-sendiri. Saya juga sering lihat di peternakan besar, yang paling besar itu nggak ada yang nggak main silase, karena kan kalau mau di silase udah habis lagi kan Mas, saking banyak ternaknya gitu. Jadi memang tergantung masing-masing farm. Kita lanjut ke kandang Mas. Kalau kandang ada berapa? Nah, jadi untuk pakannya tuh memang kalau semisal kalian berniat ingin beternak di peternakan kambing atau domba tuh memang sebaiknya tuh kalian mempunyai bank pakan terlebih dahulu. Nah, tapi semisal mau beternak di atas 10 ekor lah. Kalau di bawah 10 ekor sih masih bisa mencari rumput ke lahan-lahan atau perkebunan yang ada di sekitar kita. Nah, tapi kalau semisal mau di atas 10 atau bahkan 20 itu memang harus wajib memiliki bank pakan. Soalnya kalau tidak memiliki bank pakan itu bahaya nantinya pada pertumbuhan kambingnya tuh terganggu soalnya kekurangan makanan. Nah, jadi emang bank pakan itu termasuk hal yang penting, hal utama dalam peternakan itu. Mau dari sistem silase ataupun sistem hijauan memang sangat penting. Apa tipe di sini itu yang kandang sekarang ada sekitar 4 Mas, 4 ya? Tipe ya. 4 tipe ya. Laktasi di bawah 2 bulan. Jadi ada kandang induk anak, jadi anaknya bisa makan tanpa di itu ya. Sama induknya. Ya ini aja seperti ini teman-teman. Nah ini
Ini berarti makanannya sentrat ya Mas yang sini? Sentrat Mas. Konsentrat. Nah ini los konsentratnya. Los Mas. Los ya? Iya los. Kalau tadi kan Iya. 2 on. 2 Kalau setengah on. Iya. Ini yang setengah on ya? 5 on. Oke. Terus ada kandang apa lagi Mas? Ini kandang buntingan Mas. Khusus yang bunting-bunting dipisahkan di sini. Ada 2 sebenarnya, ini ada 2, ada yang bunting muda sama bunting tua saya pisahkan karena bunting tua ini kita tambahin juga konsentratnya menjadi 3 on. Kalau yang ini? Kali ini 2 on tetap. Tetap 2 on setengah ya. Karena ada pengalaman Mas saya kalau kebanyakan sentrat juga nggak bagus. Kayak Besar di dalam atau gimana? apa ya? Ada gangguan kehamilan. Kalau di sini ya nggak tahu di kandang teman-teman kayak ada pengalaman itu menjadi bisa membahayakan kandungannya. Oke. Tetap. Terus yang ini usia kandungan? Nah, jadi Masnya ini kalau ada kambing yang buntingan itu dipisahkan itu lebih bagus soalnya biar tidak terganggu oleh pejantan atau hewan-hewan yang agresif lah. Jadi membahayakan pada kandungannya yang bunting tadi itu. Nah, di jenis pakan juga dibedakan kalau yang lagi bunting. Diberikan pakan konsentratnya tuh ditambahin kalau yang sudah hamil tua. Tapi yang hamil muda tuh masih tetap. Nah, ini sangat bagus. Semisal kalian memiliki kambing yang lagi bunting diberikan pakan konsentrat ini sangat bagus. Patut untuk dicontohin. Ini usia kandungan 3 bulan lebih Mas. Yang sudah melorot-melorot nggih. Susunya sudah melorot-melorot ditaruh di sini nggih. Ini ditambah jadi 3 on. Ini domba dolper guys. 3 on. Oh, nanti beranak jadi setengah 5 on gitu ya. Oh ya. Terus yang ini Mas? Nah, kalau ini kandang koloni Mas. Ini kan anakan usia 2 bulan lebih. Jadi kalau saat makan itu saya kandangkan terpisah dengan induknya. Induknya ada di sebelah sana. Oh, yang sebelah sana nggih. Ya, induknya ada di sebelah sana. Nggih. Jadi dia kayak sistem buka tutup. Jadi karena ini kan sudah mau dijual, jadi istilahnya disapih secara alami ya. Latihan dipisahkan dari induknya. Nggih, terus ini Mas kandang apa nih? Ini kandang koloni Mas. Jadi ini kan baru datang Mas kemarin. Nggih. Jantannya. Jadi kan saya perhatikan jantan itu kalau ada betinanya itu ngalah deh. Jadi kalah pakannya ini. Oh, alah nggih akhirnya di karantina ya. Karantina supaya dia asupan makannya juga nggak kurang itu Mas. Akhirnya dia baru adaptasi ya Mas dari Australia. Ini dari Australia, impor. Mas. Boleh dibocorin sampai berapa Mas? 35 Mas ini. 35 ya. Ini dulu jual cempe berapa dapat ini? Jual cempe 30 ini Mas. 30 cempe? Sorry. 15 cempe ya. 15 cempe. 15 cempe ini. 15 cempe. Jadi niki. Tadi ini Wah, mantap ini. Domba dolper jantanan dari Australia ini belinya di harga 30 juta. Nah, ini belinya tuh dari cempe 15 katanya. Jadi dia ngejual cempe 15 dibelikan ke jantanan dolper. Wah, mantap ini. Harganya emang sangat fantastis kalau domba dolper ini. Kalau di saya sih di Jawa Tengah memang bisa dibilang tidak ada jenis domba dolper soalnya ya itu harganya tuh memang sangat mahal. Jadi jarang. Kebanyakan tuh di Jawa Timur itu banyak. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat dan ilmunya dari Mas ini semoga juga bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, oke, terima kasih. Semoga terhibur dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini dan juga dibantu supportnya guys. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.